Bapak Ibu peserta ber-BEP yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini insya Allah saya mendapat kesempatan memberikan refresh BEP. Topik kali ini adalah mengenai olah nafas, khususnya pada gerakan atau jurus ketiga. Sebagaimana kita ketahui dalam BEP dikenal nafas segitiga ya. Jadi ada tarik, kemudian tahan, dan buang. Ini yang membedakan dengan tarik nafas biasa, yang tarik buang. Nah, untuk gerakan ke-1 itu pada umumnya semua orang mudah melaksanakan. Karena menahan nafasnya hanya kurang lebih 10 detik. Kemudian juga gerakan kedua atau jurus kedua. Jurus kedua juga menahan nafas hanya kurang lebih 20 detik. Jadi masih mudah dilaksanakan. Nah, pada gerakan ketiga, tahan nafasnya itu paling lama, yaitu 30 detik. Bahkan ada beberapa pemandu yang lebih dari 30 detik. Nah, apakah kita selama melakukan gerakan gerakan ketiga ini, nafas kita tidak bocor? Saya punya pengalaman yang saya tidak menduga juga saat bertugas sebagai OJTer. Jadi salah satu kegiatan OJT adalah mencari BEPers baru dengan cara memperkenalkan apa itu BEP, melatih olah nafas dan olah gerak, dan kemudian mengevaluasi. Nah, saya mengajak teman-teman saya yang usianya seumuran saya untuk menjadi calon BEPer. Kebetulan teman-teman saya dari komunitas grup Tadarus Al-Quran itu ada yang tertarik. Sehingga saya makin memotivasi mereka bahwa dengan berlatih BEP, nafas pasti menjadi lebih panjang sehingga membaca Al-Quran lebih bagus dan lebih indah. Alhamdulillah ada 3 orang yang berminat saat itu, 2 wanita dan 1 laki-laki. Setelah melakukan pengenalan secara virtual, karena domisili mereka terpencar ya, ada yang di luar kota, sampailah pada kegiatan berlatih BEP. Sudah barang tentu sebelum gerakan inti itu ada pemanasan. Nah, ternyata 2 teman saya wanita menyatakan bahwa pada saat pemanasan 25 hitungan itu sudah merasa berat. Dan betul-betul mereka itu pada saat 30 hitungan itu betul-betul bocor. Saya memotivasi mereka dengan terus berlatih sendiri pelan-pelan ya, bertahap. Jadi nggak langsung 30 hitungan supaya lama-lama bisa. Tapi karena memang tugasnya harus segera melatih gerakan inti, maka ya dilanjutkan dengan berlatih gerakan inti. Pada saat gerakan ketiga itulah mereka mengaku bocor saat menggesek perut pada gerakan ketiga, yaitu sebelum membuang nafas ke atas. Jadi memang terbukti pada saat pemanasan pun mereka tidak kuat, pada saat gerakan ketiga yaitu terjadi bocor. Pada saat latihan itu saya mengajak berlatih sekitar 10 seri. Tapi sampai sesi latihan terakhir juga belum berhasil. Kemudian ada jeda 1 minggu lah mereka, saya minta untuk berlatih di rumah, coba diulang-ulang pelan-pelan sampai saatnya kegiatan mengevaluasi. Nah, pada saat mengevaluasi saya adakan sekitar 15 seri. Tetapi hasilnya juga belum memuaskan bagi 2 peserta wanita itu. Yang mengaku sama sekali tidak bocor, yang peserta laki-laki. Jadi, saya mengambil kesimpulan
ternyata olah nafas pada gerakan ketiga BEP itu tidak mudah, artinya tidak semua orang mudah melaksanakan. Sehingga akhirnya saya juga introspeksi pada diri saya sendiri, jangan-jangan saya juga bocor tanpa saya sadari. Oleh karena itu, marilah kita saat memulai gerakan ketiga, itu kita persiapkan betul tarik nafas kita. Lebih konsentrasi, sehingga ini sangat membantu atau terjamin tidak bocor. Jadi menurut saya konsentrasi sangat dibutuhkan dalam melakukan gerakan ketiga. Ini sangat penting sekali untuk menghimpun energi yang kita harapkan. Demikian refresh saya, mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya ya, semakin kentara sekali bahwa manfaat daripada OJT itu akhirnya membawa kita ke ranah yang semakin memberikan kesan indah terhadap BEP ini. Dan komentar saya terhadap pemandu pertama, Romlah, salah satu contoh lagi, jadi refresh itu tidak perlu harus banyak-banyak, cukup satu seperti Bu Romlah tadi sangat tajam, ya, hanya yang di refresh cuma simple aja, olah nafas gerakan ketiga, cukup itu, tapi sungguh sangat mengena. Dan terima kasih Bu Romlah, ya, refreshnya beliau secara lengkap, ya, singkat, padat, dan berisi gitu ya, menceritakan tentang pengalaman empiris bahwa peserta baru itu ternyata mengalami masalah kalau gerakan ketiga. Gerakan 1-2 survive, gerakan ketiga ternyata dengan jujur mengatakan bahwa bocor pada saat gerakan ketiga paling akhir ya. Dan itu merupakan kritik kepada Bu Romlah sendiri tadi, jangan-jangan saya pun juga tidak saya sadari bocor pada saat gerakan ketiga. Jadi kritik Bu Romlah itu terkena termasuk diri saya sendiri ya, pada saat awal-awal dulu memang itu sering saya alami, dan pada saat sekarang kadang-kadang saya juga mengalaminya. Apabila tadi diingatkan oleh Bu Romlah, kalau gerakan 3 mohon hati-hati, tolong tarik nafasnya yang benar sehingga kita akan mampu lakukan menahan nafas sesuai dengan hitungannya. Ya. Terima kasih Bu Romlah, dan saya mohon yang lain-lain kalau refresh nggak usah banyak-banyak, satu tapi mendalam gitu ya, kira-kira gitu. Jadi misalnya hanya gerakan satu, misalnya saja, misalnya merefresh masalah simple, masalah atur nafas. Karena ternyata kita ini kadang-kadang masih juga yang memandu itu waktu mengatur nafas atau para peserta mengatur nafas dan kemudian beda-beda tipis dengan pemanasan. Kadang-kadang antara mengatur nafas dan pemanasan itu kadang-kadang ini ngatur nafas atau ngatur nafas itu tidak ada, menahan nafasnya tidak ada. Karena mengatur nafas itu adalah saat-saat ya transisi antara seri 1 seri 2. Bagi yang kebetulan menahan nafas di gerakan ketiga itu terlalu dipaksakan sehingga terengah-engah, itu diberi kesempatan untuk recover kembali dengan melakukan atur nafas. Ya, itu komentar saya terhadap refreshnya Bu Romlah, dan terima kasih, bagus sekali. Dan yang lain